Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat KPI. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Senang sekali Kampus News hari ini kembali hadir untuk menemani Anda dalam edisi Kampus News Petang. Untuk menyajikan informasi penting, aktual, dan tentunya faktual seputar dunia kampus. Bersama saya Muhammad Iksanul Fikri, inilah Kampus News selengkapnya. Baik pemirsa, kegiatan pembelajaran mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita kali ini sudah memasuki pada pertemuan ke-7 yang dilaksanakan pada Selasa 14 Oktober 2025 yang bertepatan di gedung Fakultas Dakwah lantai 3 ruang 11. Suasana kelas terasa sangat hidup dan penuh semangat terlihat dari antusiasme para mahasiswa yang mengikuti jalannya kegiatan dari awal sampai akhir. Pada pertemuan ini, kelompok 5 mendapat giliran untuk menampilkan simulasi reportase berita dengan judul Kekalahan Indonesia melawan Irak. Simulasi ini merupakan bagian dari praktik lapangan jurnalistik yang bertujuan untuk melatih mahasiswa memahami proses peliputan berita secara nyata. Dalam kegiatan tersebut, Haikal berperan sebagai operator dan ia berperan sebagai reporter lapangan. Hani berperan tampil sebagai news anchor, sementara Fathan dan Oyot berperan sebagai narasumber. Kabar utama datang dari Jeddah, Arab Saudi, tepatnya di King Abdullah Sport City Stadium, di mana tim nasional Indonesia harus mengakui keunggulan Irak dengan skor tipis 0-1 dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gol semata wayang Irak tercipta di babak kedua menit ke-75 setelah kesalahan koordinasi dari pertahanan belakang Indonesia. Hasil ini membuat Indonesia belum berhasil melangkah ke fase berikutnya. Ya, untuk mengetahui suasana pasca pertandingan di sana dan bagaimana hasilnya Indonesia melawan Irak, saat ini saya sudah tersambung dengan rekan kami, Elden, langsung dari Jeddah. Silahkan Elden. Ya, terima kasih Muhammad Iksanul Fikri dari studio. Ya pemirsa, saat ini saya melaporkan langsung dari King Abdullah Sport City Stadium Jeddah, Arab. Laga antara Indonesia dan Irak berlangsung sengit sejak menit pertama. Tim Garuda beberapa kali menciptakan peluang berbahaya namun belum mampu membuahkan hasil. Memasuki babak kedua, Irak memanfaatkan kelengahan pertahanan Indonesia dan berhasil mencetak gol melalui sepakan jarak jauh yang berada di luar kotak penalti. Ya, pada menit ke-75, seusai pertandingan ekspresi kecewa terlihat jelas di wajah para pemain Indonesia. Namun dukungan dari supporter tetap luar biasa, mereka tetap menyanyikan yel-yel kebanggaan sebagai bentuk apresiasi terhadap perjuangan para pemain Indonesia. Ya, berdasarkan rangkuman wawancara dengan beberapa pengamat sepak bola dan pendukung, ya, kekalahan ini dinilai menjadi bahan evaluasi penting karena bukan sekedar hasil akhir saja dari bek belakang yang memberi celah dan kelengahan dapat gampang untuk tim Irak membuahkan satu gol tercipta dan pemain Indonesia ini sudah ya keren banget dan alhamdulillah selebihnya kedepannya bisa lebih semangat lagi dan mengharumkan nama Indonesia. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya Elden dari King Abdullah Sport City Stadium Jeddah, Arab Saudi melaporkan. Baik pemirsa, setelah simulasi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan presentasi oleh kelompok yang beranggotakan Hani sebagai moderator, Wulan, Yunia, Rijal, Diva, dan Rifat sebagai pemateri. Mereka mempresentasikan materi mengenai landasan hukum dan etika dalam praktek jurnalisme data dan investigasi di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, bagaimana isi pembahasan presentasi kelompok 4 ini, saat ini saya sudah bersama rekan kami, Elden, yang berada di lokasi. Silahkan Elden. Ya, makasih Muhammad Iksanul Fikri dari studio. Ya, pemirsa, saat ini jurnalisme di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan pedoman etika yang jelas. Materi pertama yang disampaikan oleh Wulan menjelaskan bahwa dasar hukum jurnalisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Undang-undang ini menegaskan bahwa pers memiliki kebebasan untuk mencari, mengolah, dan menyebarkan informasi, namun kebebasan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab. Di dalamnya juga terdapat hak tolak, yaitu hak wartawan untuk menjaga kerahasiaan sumber berita, serta ada hak jawab, yaitu kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk memberikan klarifikasi atas berita yang tidak akurat. Selain itu juga ada kode etik jurnalistik menjadi acuan moral bagi seluruh instansi pers agar tidak berimbang, akurat, dan tidak menyesatkan publik. Kemudian materi kedua yang dibawakan oleh Yunia itu menyoroti etika dalam jurnalisme data. Dalam era digital seperti saat ini, data menjadi sumber utama berita karena jurnalis wajib memastikan keaslian data, memverifikasi sumber, serta menjaga kerahasiaan informasi pribadi.
Penggunaan data pribadi tanpa izin jelas melanggar etika jurnalistik. Kemudian ada materi ketiga dari Rizal, yaitu membahas tentang resiko dalam praktik jurnalisme investigasi. Seorang jurnalis investigasi harus berhati-hati dalam mengumpulkan informasi karena seringkali berhadapan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian resiko seperti intimidasi, tekanan politik, hingga penyalahgunaan data sangat mungkin terjadi. Oleh sebab itu, perlindungan hukum bagi jurnalis menjadi hal yang penting. Kemudian ada materi keempat yang disampaikan oleh Diva, menjelaskan tanggung jawab media dalam menjaga akurasi dan kredibilitas. Mungkin media harus memastikan bahwa informasi yang disebarkan benar-benar sudah diverifikasi dari berbagai sumber. Kemudian kesalahan dalam publikasi dapat menimbulkan dampak besar, termasuk kerugian bagi pihak-pihak tertentu. Karena itu jurnalis dituntut untuk selalu memegang prinsip check and recheck. Terakhir, materi kelima oleh Rifat membahas solusi dan prinsip profesionalisme dalam jurnalisme data dan investigasi. Rifat menegaskan di dalamnya bahwa integritas adalah hal utama. Jurnalis harus independen, bebas dari kepentingan politik atau ekonomi, dan bertanggung jawab terhadap publik. Selain itu, peningkatan literasi digital dan pelatihan etika profesi perlu terus dilakukan agar jurnalis mampu bekerja dengan benar di tengah arus informasi yang cepat. Itu saja yang bisa saya laporkan dari pembahasan presentasi kelompok 4 yang berada di kelas. Ya, saya Elden melaporkan. Ya, terima kasih atas laporan dan pembahasannya, Elden. Dari laga sepak bola hingga ruang redaksi, kita belajar bahwa setiap tindakan perlu dijalankan dengan etika dan tanggung jawab. Kebebasan pers bukan berarti tanpa batas, melainkan harus digunakan untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan kepentingan publik. Itulah pentingnya memahami landasan hukum dan etika dalam praktik jurnalis data dan investigasi di Indonesia, agar media tetap menjadi pilar demokrasi yang dapat dipercaya. Ya pemirsa, itulah informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kampus News petang ini. Saya Muhammad Iqbal Fikri mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.